Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Semoga kita semua dalam keadaan sehat semua, masih dalam masa pandemi. Jadi tetap jagalah protokol kesehatan kemanapun Anda beraktivitas dan mengurangi aktivitas yang tidak perlu di luar rumah. Itu adalah anjuran standar di masa pandemi seperti ini. Semoga masa ini segera berakhir dan kita segera kembali ke masa-masa normal yang sebelum ada pandemi ya. Oke. Hari ini kita akan mengulangi materi sorry. We will enter new material that is procedure text. Jadi materi baru ini adalah writing ya. Nanti ada dua teks yang akan dijelaskan, tapi yang pertama ini adalah procedure text ya. Apa itu procedure text? Nanti kemudian isinya di dalamnya harus bagaimana, kemudian contohnya seperti apa, nanti kita akan bahas pada penjelasan-penjelasan di page selanjutnya. Ini I will read the definition first. The definition of procedure text is a text that is designed to describe how something is achieved through a sequence or actions or steps. Ini sequences ya, sorry, saya tambahkan nanti. Sequences of actions or steps. It explains how people perform different processes in a sequence of steps. Ya. Jadi procedure text itu adalah teks yang isinya adalah menjelaskan langkah atau mendeskripsikan bagaimana mencapai sesuatu melalui langkah. Maaf ya, yang benar adalah yang ini. Jadi menjelaskan bagaimana mencapai sesuatu melalui langkah-langkah atau langkah-langkah itu. Jadi itu kemudian akan mempermudah kita untuk mencapai tujuan tersebut. Yaitu adalah definisi dari, kalau secara sederhananya dalam bahasa Indonesia seperti itu ya, definisi dari procedure text. Kemudian kita masuk ke page yang selanjutnya, itu membahas mengenai generic structure of procedure text. Nanti di setiap teks itu ada generic structure, jadi susunan susunan dari teks itu seperti apa, dan kemudian ada language feature, jadi isinya grammar-grammarnya dan seterusnya seperti itu. Yang khasnya dari teks itu apa, begitu ya. Jadi setiap teks itu pasti punya dua itu. Oke, kita mulai dulu yang dari generic structure of procedure text, yaitu yang pertama ada goal atau aims atau judul. Jadi judul yang di situ adalah mengandung tujuannya. Oke. Kemudian materials. Di sini tidak semua procedural text itu menjelaskan, harus disertakan dengan materials. Tetapi juga ya kalau memang membutuhkan harus dikasih. Jadi mungkin beberapa teks yang memang tidak membutuhkan, ya misalnya Anda ingin menerangkan cara merakit sesuatu, misalnya mungkin nggak butuh, hanya butuh langkah-langkah saja. Atau mungkin ada material yang dibutuhkan, ya harus disertakan kalau memang ada ya. Yang penting kan tujuannya itu adalah tercapai. Jadi membuat tujuan atau aims kita itu tercapai. Kalau diperlukan alat ya silahkan ditaruh, kalau enggak ya jangan, nggak usah ya. Langkah-langkahnya saja tuh, tapi harus ingat ya, tujuannya adalah mencapai goals. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir adalah steps, the action that must be taken. Ini adalah intinya ya, jadi Anda harus menerangkan langkah-langkahnya tadi ya. Tuh, itu jadi ada tiga structure, generic structure-nya. Ada ada judul yang berisi tujuan, kemudian materials kalau memang diperlukan atau bahan-bahan tadi, kemudian yang terakhir adalah step atau langkah-langkah yang harus dicapai untuk mencapai tujuan tersebut. Kemudian ada language features of procedure text. Jadi language feature-nya yaitu yang pertama ada simple present tense ya. Jadi langkah-langkahnya menggunakan simple present tense, jangan menggunakan tenses yang lain di dalam procedure text ini berarti ya. Kemudian use of imperatives, misalnya cut, don't, mix, dan seterusnya. Kemudian use of action verbs seperti turn, put, mix, dan seterusnya. Use of connectives ya, misalnya first, then, finally,
Kemudian yang terakhir adalah use adverbial phrases. Ya, for 5 minutes 2 centimeters from the top. Ya, adverbial ini adalah ya penting untuk menerangkan misalnya durasi, waktu, berapa lama yang dibutuhkan untuk menjalani langkah tersebut gitu ya. Ya, yang di atasnya konektif tadi ada mungkin Anda menerangkan langkah-langkah first, then atau finally itu misalnya seperti itu ya. Ya, kemudian menggunakan verb tentu saja ya, karena ini memang procedure jadi harus Anda memerintah-perintah. Ya, yang pertama saya rasa sudah jelas ya imperatif. Ya, don't mix gitu untuk memberi penekanan atau penjelasan hal-hal yang mungkin tidak boleh dilakukan dalam uh, procedure text tersebut. Jadi dalam mencapai tujuan tertentu atau goals tertentu ada hal yang nggak boleh dilakukan dalam langkah-langkah itu atau jangan sampai salah ya memberi himbauan seperti itu ya. Kemudian kita masuk ke purpose of procedure text. Tadi sudah disinggung sebenarnya di page-page selanjutnya bahwa tujuannya itu adalah untuk mencapai hasil atau sesuatu, untuk mencapai sesuatu hasil atau mencapai hasil saja, atau to help us do a task or make something, atau membantu kita untuk melakukan sebuah tugas atau membuat sesuatu ya. Jadi membuat sesuatu, melakukan tugas atau mencapai hasil sesuatu ya, itu adalah tujuan dari procedure text. Jadi kalau Anda ingin Anda ingin menuliskan cara mencapai sesuatu ya mungkin, atau mencapai hasil mungkin yang lebih pas. Mencapai sesuatu nanti Anda tulis procedure text bagaimana cara menjadi sukses dalam hidup gitu ya mungkin nggak pas ya. Kalau menggunakan procedure mungkin kurang mengena ya. Kalau procedure itu yang hasil nyata saja ya. Misalnya cara membuat lemari, taruhlah seperti itu. Cara mengelas, cara merakit komputer misalnya ya, dan seterusnya. Ini kita masuk page yang terakhir, yaitu ada example atau contohnya adalah ini how to make sandwich. Jadi tujuannya adalah membuat sandwich yang dituangkan dalam judul itu. Kemudian ada materialsnya di sini. Ya saja ya, kita membuat sandwich tanpa material kan nggak mungkin. Ini hanya contoh ya. Dan jangan diikutin loh ya. Sorry, ini belum tentu benar loh ya. Ini hanya contoh saja, yaitu di sini ada 2 slice of bread. Jadi butuh 2 potong roti, kemudian peanut butter, a banana, sama honey. Ini orangnya suka buah berarti ya. Kalau saya sih suka daging ya. Nah, ini selera saja sih. Ini mungkin sandwichnya yang versi seperti itu. Nah, kemudian di sini ada stepnya. Yang pertama, kedua, dan seterusnya sampai terakhir adalah put the other slice of bread on top. Ini yang langkah terakhirnya diterangkan dia ya. Pakai put, pakai cut, ini yang pakai verb tadi ya. Dan saya rasa ini semuanya sudah jelas untuk mewakili ya. Tapi nanti kalau ada suruh bikin procedure text itu ya nggak mungkin procedure text yang yang seperti ini ya. Jadi procedure text yang ada hubungannya dengan jurusan atau major Anda masing-masing tentu saja. Saya rasa itu penting ya. Mungkin ada diharuskan suatu saat entah itu membaca instruksi ataupun membuat sebuah instruksi yang menggunakan procedure text seperti ini. Oke, saya rasa ini untuk yang bisa saya jelaskan about procedure text. I apologize for the distraction ya, karena ya ada anak saya tadi yang datang ya, maaf kalau suaranya mungkin masuk. Semoga itu tidak mengurangi kejelasan dari materi ini ya. Kalau ada pertanyaan seperti biasa, please share in the WhatsApp group because perhaps your friend will felt help too ya. Jadi akan merasa dibantu juga. Mungkin pertanyaannya kebetulan sama itu ya yang saya maksud. Oke. Thanks. And assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.